Hari ini ramai, banyak pihak yang membicarakan bahwa saya adalah gubernur konten. Artinya bahwa saya hanya bekerja demi konten. Pertama ingin saya jelaskan, bekerja sebagai gubernur tentunya harus ada tujuan, visi dan misi. Tujuan, visi dan misi itu harus bisa disebarluaskan pada masyarakat, termasuk kinerja gubernurnya harus diketahui oleh seluruh rakyat yang dipimpinnya. Dulu sebelum saya menjabat, gubernur itu menggunakan anggaran negara yang ada di Dinas Informasi dan Komunikasi. Judul anggarannya adalah kerjasama media. Itu salah satunya. Dikit-dikit lain juga masih banyak kalau saya buka. Di kerjasama media ini tujuannya apa sih? Tujuannya agar seluruh langkah-langkah gubernur, kebijakan-kebijakan bergubernur, pekerjaan-pekerjaan gubernur itu bisa dimuat oleh berbagai platform media. Platform media itu nanti menyebarluaskan dalam bentuk narasi berita, dalam bentuk tayangan gambar maupun tayangan video atau tayangan tulisan. Dan kerjasama media itu memakan biaya yang cukup besar. Saya sampaikan di Provinsi Jawa Barat per tahun hampir 50 miliar. Kalau per tahun 50 miliar, kali 5 tahun bisa jadi 250 miliar. Belum digit anggaran yang lain. Kemudian orang menyebutnya anggaran untuk membangun citra pemerintah provinsi maupun citra personality gubernur itu sendiri. Secara kebetulan saya memiliki media sendiri. Ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram. Nah, ketiga media ini saya coba untuk merekam apa yang saya lakukan. Dan saya sajikan di TikTok, di IG, maupun di YouTube. Dan secara kebetulan tayangan-tayangannya relatif ditonton, itu hak orang untuk menilai baik negatif maupun positif. Tetapi dari sisi aspek kepentingan pemerintah, maka sudah terjadi yang disebut dengan realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu dari 50 miliar menjadi 3 miliar. Maka negara, pemerintah provinsi diuntungkan 47 miliar. Sehingga yang 47 miliar itu buat apa sih? Buat bangun jalan, buat bangun irigasi, buat bangun ruang sekolah, buat bangun layanan kesehatan, dan banyak lagi nanti disatukan dengan digit anggaran yang lain. Artinya media sosial yang saya gunakan itu sudah berhasil mengurangi pembiayaan negara dari belanja media menjadi belanja infrastruktur. Tentunya sudah tentu akan dirasakan oleh masyarakat. Kapan akan dirasakannya? Ya, nanti setelah pekerjaannya selesai dikerjakan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada yang mengkritik saya dari berbagai pihak. Saya mengucapkan terima kasih atas kritikannya dan itu bagian dari demokrasi. Dan yang paling utama, saya akan tetap menjalankan apa yang saya lakukan. Yang terakhir adalah biasanya pejabat itu selalu di belakangnya wartawan. Dia diiringi dengan wartawan kemanapun dia pergi. Saya secara kebetulan saat ini kemanapun tidak diiringi wartawan. Saya cukup dengan anak-anak saya aja yang mengambil gambar kemudian saya muat. Dan tetap pada akhirnya wartawan bisa menulis berita. Dari mana menulis beritanya? Dari platform media yang saya miliki. Bisa ngutip dari IG, bisa ngutip dari TikTok, bisa ngutip dari YouTube. Bukankah ini bermanfaat bagi kepentingan orang banyak? Tetapi kalau tidak dibicarakan, ya tidak akan pernah ramai. Hatur nuhun ya, buat yang suka dan yang tidak suka, kedua-duanya sahabat saya. Semoga Allah selalu membimbing
perpisahan dilarang, studi tour dilarang, outing kelas dilarang, bikin foto kenangan dilarang. Kenapa saya melarang? Jawab. Kenapa saya melarang studi tour, melarang outing kelas, melarang perpisahan dengan biaya mahal? Kenapa? Kenapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Keren. Jadi karena banyak orang tua yang harus ngutang demi anak-anaknya, pinjem bank emol, pinjem pinjol, bener nggak? Beban orang tua berat banget, banget. Merasa nggak? Sekolah itu tujuannya apa? Pendidikan. Pendidikan itu apa? Mengerti. Makanya pendidikan itu pelajaran bagaimana setiap anak mengerti keadaan orang tua. Kamu sudah ngejawab dengan baik, saya kasih hadiah masuk. Mau nggak? Kamu mau nerima nggak? Jangan kayak kemarin. Mau nerima nggak? Butuh? Butuh. Oh iya tuh butuh. Pertanyaannya buat apa? Buat apa? Buat memotivasi. Bukan, itu uang buat apa? Oh, kasih mama. Ayo mama jangan naon. Buat makan sehari-hari. Ya Allah, tugas bapak maneh eta mah. Keren kamu. Iya. Yang 500 kasih mama, 500 buat nabung. Nah, ini kebagian. Udah kebagian semuanya, saya kasih 200-an. Mau nggak? Kasih ini atuh. Waduh, diterima nggak? Terima. Mau diterima? Waduh, mana yang dubaeun? Ya, nih kasih. Nih, kamu nerima nggak? Mau. Kamu jangan bawa begitu sama aku atuh. Kamu beli jutek. Enggak. Aduh, kamu teh kempot kayak anak saya. Nah, karena kamu baeur kasih 400. Aduh. Aduh. Ini rombongan. Ini kamu belum kebagian? Nih, saya kasih hadiah semuanya. Nih. Aduh, naik busna gratis. Makan di Gubuk Pakuan gratis. Jadi hari ini dapat piknik gratis. Gara-gara ke sekolah jalan kaki. Tepuk tangan dong. Inilah gubernur yang nyebelin Gen Z. Nah, kamu perasaan agak seneng sama dia? Kamu jujur, seneng gak sama dia? Coba, kamu jujur. Dengan hati yang paling dalam, seneng gak sama dia? Enggak. Siapa yang mau jujur bahwa seneng sama yang di depan? Siapa yang mau jujur? Hah? Oh, kamu bogo sama dia? Hah? Resep tuh kayak itu? Hah? Jujur. Resep tuh? Saya lo mau ke SMP kene resep. Oh, mana yang mau buka panon? Nah, nih. Dah. Waduh, aduh bisa aya dongeng ka mamah ya di imah ya. Waduh, sini. Oke. Nih. Nah. Oke, sip. Nah. Nah, ini belum ya? Waduh. Udah. Awas janji ya. Pokoknya seluruh anak SMP Panawangan berangkat ke sekolah jalan kaki. Pulangnya boleh dijemput. Ya. Ya, ini mau buat Pak gurunya makan siang di jalan. Waduh. Semangat nggak? Semangat. Oke nggak? Oke. Biarkan kaki jebrang. Apa yang penting hidupnya sehat. Kakinya kalau jalan kaki jebrang enggak lah, udah pakai sepatu. Kalau zaman dulu saya sekolah nggak pakai sepatu, pakai sandal jepit. Sandal jepitnya satu sebelah merah, sebelah hijau. Ya kan pegat. Nah,
sesusah-susahnya anak sekarang jauh dengan susahnya anak dulu. Dulu nggak ada ke sekolah bawa bekal, ya kan? Sekarang punya 20.000. Neng tabungannya udah berapa? Nabungnya di mana? Kan waktu itu di sekolah. Terus ke sekolah. Kadang pakai ku guruna. Aman ya, nabungnya oleh guru ditabungkan di bank. Di bank. Iya, nanti nabungnya di BJB karena ada BJB Peduli, nanti ada program beasiswa. Ya kan? Ya udah, silakan duduk. Ya. Makasih. Aduh, aing mah di jalan teh maneh menang saju. Kurang mah 300, 400 nah. Iya. Senang ya? Senang. Oke. Ya. Jadi apa yang Kang Dedi sampaikan, yang Kang Dedi inginkan, itu bukan buat Kang Dedi. Kang Dedi mah ngapain, udah selesai. Udah jadi gubernur, mau apa lagi? Tapi buat kalian semua. Presidennya Pak Prabowo. Pak Prabowo dulu. Jadi yang penting kita tahu nggak saingan kalian nanti siapa? Orang Tiongkok, orang Korea, orang Vietnam. Udahlah kalau ngomong Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera saingan. Tambah lagi saingan kalian satu lagi, robot. Teknologi baru, AI. Nanti mengganti manusia. Kebayang kan, sekolah tinggi-tinggi kerjaannya nggak ada. Untuk itu diperlukan apa? Generasi yang kokoh, generasi yang kuat. Generasi kuatnya nggak boleh manja. Apa sih kelemahan anak-anak sekarang itu? Otak kiri, otak kanannya nggak jalan. Kenapa? Karena pakai HP, main game tiap hari, ya kan? Siapa yang di rumahnya suka bantuin masak orang tuanya? Angkat tangan. Pasti Magicom sanguna. Iya kan? Nggak diajarin lagi bagaimana mencuci beras, bagaimana masak, enggak kan? Sekarang anak-anak perempuan Jawa Barat kembali bangun tradisionalisme. Ya, jangan masukin Magicom, nggak sehat. Nanti nasinya jelek, nggak berkualitas. Jadi saya tuh sayang pada anak-anak Jawa Barat, karena anak Jawa Barat ke depan tuh harus sehat. Nanti pemerintah provinsinya sama kabupaten kota nyiapin beasiswa S1, engineer, program diploma 3. Yang penting anak-anaknya hebat, ya, harus jadi petarung, harus jadi orang kuat, harus jadi orang yang memenangkan pertarungan, bukan orang lemah. Tahu nggak? Kalian itu secara sistemik kita ini lagi dilemahkan. Dikasih HP biar lemah, main game biar lemah, main judol biar lemah, pinjol biar lemah, biar jadi generasi penonton, nonton aja, tapi bukan pemain. Nah, sekarang rubah mindsetnya, ya kan, saya orang desa, lo bisa di sini, kampung, sekolahnya naik sepeda, SMP, kecil badannya seperti itu. Waktu sekolah sudah dienjek si unyil karena badannya kecil. Ya kan, karena saya waktu itu kerjanya di masjid terus dikasihlah gelar si lebe karena saya tukang azan. Itu waktu saya SMP. Nah, tapi kalian semua harus hebat, orang-orang Ciamis, orang Panawangan harus generasi kokoh. Tetapi di lingkungannya harus ngerti pertanian, peternakan, perikanan, rajin masak, bisa nyulam, biar menjadi orang-orang hebat. Ini kalau begini terus, saya yakin generasi kita akan rontok. Ya kan? Gak apa, mumpung dipimpin oleh gubernur yang menyebalkan. Ya kan? Udah, semangat ya? Semangat. Ini siap jalan kaki, siap? Siap. Oke. Bener nih? Bener. Awas. Jalan kakinya pulang apa berangkat? Berangkat apa pulang? Berangkat. Jalan yang sehat ketika pagi, ketika tengah hari? Pagi. Pagi hari, siang hari? Pagi. Nanti kalau jalan kakinya pagi, setiap pagi jalan kaki, maka makan siangnya akan enak. Kasih tahu ya. Jadi orang kenapa makannya tidak enak? Karena badannya tidak digerakkan. Tapi kalau pagi jalan setengah jam,
nanti makan siang, makan siangnya pasti enak. Nasi pulen, ayam bakakak, sambal oncom. Waduh, enak. Daripada tidak jalan kaki, makannya hanya sama sambal dengan uyah, nggak akan enak. Ya, pilih mana? Jalan kaki, makan bakakak ayam, naik motor sama uyah. Oke, saya jajan. Nah, teman-temannya bisa rubah pola jajannya dengan pola produktif. Telur 10.000 bisa dapat 4 telur, 1 telur 2.500. Ya kan, digoreng sendiri di rumah. Kan udahlah jadi generasi sehat, nggak boleh ada lagi yang kurus. Ini kurus, nggak boleh lagi. Zaman saya kurus boleh, tapi kamu makan gede kan? Kalau kurus, kecil makannya. Oh, kenapa makannya susah? Nggak serius nanya kenapa makannya susah? Enggak, makannya kenapa susah? Nggak nafsu. Suka minum ini enggak? Suka minum kunyit. Bikin parut kunyit, kasih madu tiap pagi sebelum pergi sekolah. Terus jalan kaki, kamu makan pasti banyak. Makannya sedikit ya? Suka jalan? Nanti makannya bareng-bareng sama temennya di sekolah. Ya? Gitu. Nanti gubernur punya kebijakan, guru kalau lihat muridnya yang kurus, itu nanti langsung bisa ada dokter gizi yang datang, nanti memotivasi agar makannya baik. Ya? Generasi Jawa Barat harus kokoh, tapi tidak boleh juga kegemukan. Tapi kalau udah punya suami pengen kurus, itu udah aneh. Waktu kecil pengen gede, udah dewasa pengen kurus. Ya, makannya kurang. Sehari berapa kali? 2. Terus makannya sama apa? Hah? Oh, nggak pakai telur? Sering makan daging nggak? Jarang atau sih? Makannya nggak pernah nasi? Terus atau nasi pakai mie? Nggak. Mie-nya mie apa? Mie rebus. Banyak kan makan mie rebus? Jangan, berhenti dulu makan mie rebus. Itu yang membuat perutnya panas. Ya, makan nasi. Bapaknya kerja apa? Bangunan. Kuli bangunan di Saudara. Suka kerja lah ya, lumayan. Ibunya di rumah. Makan cukup. Sekolah cukup. Ada pungutan nggak sekolahnya? Kamu jujur. Jujur, ada pungutan nggak? Suka ada iuran nggak? Benar. Jangan bohong. Ada iuran nggak? Nggak ada. Sekolahnya nggak bayar? Nggak bayar kan sekolahnya kan? Oke. Semangat ya? Semangat. Pokoknya, mari kita jalan. Oke? Oke. Gak nyesal kan jadi warga Jawa Barat? Enggak. Bangga gak sekarang jadi orang Jawa Barat? Bangga. Bangga gak punya gubernurnya yang bawel, yang segar gak boleh? Buat siapa itu? Buat warga Jawa Barat. Tepuk tangan ya. Ya, terima kasih ya. Sekarang mau jalan-jalan kemana? Mau pulang. Mau makan lagi nggak? Enggak. Mau bekal nggak? Enggak. Bekal buat di jalan? Enggak. Dibungkus? Hah? Nggak usah. Itu banyak tuh. Mau? Makannya udah bener? Udah. Kenyang? Kenyang. Mau makan lagi nggak? Enggak. Udah. Terima kasih ya. Ya, makasih. Nah, semangat. Sok, mangga jalan lagi. Makasih ya. Semangat. Nah, ya semuanya. Oh, ini udah tinggi-tinggi nih. Kamu tinggi berapa? 170. Wah. Bola voli. Tinggi-tinggi. Kamu tinggi berapa? Dahan aja naon gede. Ayo sok mau difoto. Di mana nih? Jawa Barat. Istimewa. Jawa Barat. Istimewa. Ya. Ibu, Yuk. Hah?
Ada yang non muslim yang di Kampung Panawangan itu ya. Iya, yang ada sesuai yang kampung toleransi. yang diceritakan Bapak Keren, Bupati. keren. Bapak Bupati dulu. Kamu sekalian Pak. Yang tadi itu berarti non muslim ya? Iya betul. Iya, ada dua ini, ada yang Kristen Protestan, kepercayaan. ada yang aliran. Oke. Mana di antara teman-teman ini yang agamanya ada yang kepercayaan mana atau wiwitan mana? Ini Adit. Adit mana? Adit ini keren. Kamu agamanya apa? Sunda Wiwitan. Oh, hebat. Hidup berdampingan kan bareng kan? Iya. Gak ada problem kan? Iya. Hebat. Kalau tepuk tangan dong. Ini kalau ngomong toleransi ini di kampung ini di Panawangan ada Sunda Wiwitan. Ini Sunda Wiwitan. Ajaran dari Bapak Sunda Wiwitannya. Berarti ngajarin ngejaga alam, lingkungan, ya. Ini Protestan. Ini oh iya makanya dari tadi kamu Protestan. Iya. Papahnya yang Protestan. Iya. Nama bapaknya tadi? Pak Dadang, tapi Protestan. Berarti dari kakek. Oke, mana yang Katolik ada? Sementara hari ini tidak. Tahun kemarin ada 3. Oh, jadi yang sekarang tuh ini satu kelas. Beda kelas. Beda-beda. Nah, Beda jadi tingkat, Pak. di SMP 1 Panawangan itu yang Kristennya ada berapa yang Protestannya? Yang ini satu. Satu. Dan ini satu. Ini dua ini aja. Jadi dua ini. Ini tinggalnya di kampung mana? Saya tuh Susuru. mau berkunjung ke sana. Susuru. Susuru ya. Iya. Di kampung Susuru itu ada masjid, ada gereja, Iya. ada pengamun Wiwitan. Kalau Iya. pengamun Wiwitan kan nggak ada tempat ibadahnya kan? Tempat ibadahnya semesta. Wah, keren. Kata siapa Ciamis intoleran? Ciamis tuh contoh dari toleransi yang nyata di Indonesia. Tidak Tepuk ada tangan masalah dong. sama sekali. Ya keren ya. Papa ininya kolom KTP-nya udah diisi sekarang. Udah. Udah anak kolom KTP-nya penganut kepercayaan. Ya. Keren kan? Hebat nggak Ciamis? Hebat. Hebatnya Panawangan? Hebat. Panawangan tuh contoh bagi dunia ini. Ya. Tepuk tangan ya. Coba. Nah, kita ambil vlog ya biar sini. Siap. Ini Oke. adik-adik yang kemarin jalan kaki. Mana yang ngebaudin sama saya? Yang Pak Gubernur. Mana sini kamu sini. Ah, ini yang jutek nih, bilang Pak Gubernur saya jalan kaki ya. Nah, mereka adalah anak-anak SMP 1 Panawangan Ciamis. Nah, mana Neng yang cantik, yang paling duluan jalannya. Nah, ini kamu juga teriak apa coba? Yang mirip di jalan itu kamu ngomong gimana? Pak Dedi. Waduh. Sekali lagi. Pak Dedi. Terus kamu ngomong apa? Kayak itu. Kumaha atuh ieu teh Pak Dedi? Sing tarik. Kumaha atuh ieu teh Pak Dedi? Mereka bersepakat terus jalan kaki ya? Tapi mau dirubah, biasa mereka berjalan kaki ketika pulang sekolah. Hari ini kita rubah ketika pergi ke sekolah dan menerapkan program ke sekolahnya bawa bekal. Ya kan? Menurunkan uang jajan agar beban orang tuanya makin ringan. Dan yang paling menarik di SMP 1 Panawangan ini adalah orang berpikir semuanya agamanya Islam. Ternyata ada yang Protestan, ada yang Sunda Wiwitan, dan salah satu kampungnya namanya Kampung Susuru. Kampung Susuru Desa Panawangan. Kampung Susuru Desa Kertajaya itu kampung toleran, di mana di sana ada Muslimnya mayoritas, tapi ada Kristen, ada Protestan, ada Katolik. Hindu Buddha ada? Nggak ada. Ada wiwitan. Jadi semangat toleransi dilahirkan dari anak-anak yang berjalan kaki. Tepuk tangan.